Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Oh, no, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High five. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Nak. Iya, Bu. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk masuk. Apa kabar Vika hari ini? Dan Vika kesini apakah ada yang mau dibicarakan? Alhamdulillah, Bu. Viko baik-baik saja. Iya, Bu. Terus terang saja, sebenarnya ada sesuatu yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Oke, Ibu siap mendengarkan cerita Viko. Vika tidak perlu merasa takut untuk menceritakan segala masalah yang Viko alami sekarang ini. Karena di dalam proses konseling sebagai seorang konselor memiliki beberapa asas. Salah satu asas yang terpenting yaitu asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang akan kita bicarakan nantinya itu bersifat rahasia. Hanya Tuhan, Ibu, dan Viko yang tahu. Jadi begini, Bu. Saya ada masalah dengan tante saya. Sebenarnya, saya masuk ke sekolah ini bukan karena keinginan saya, Bu. Bukan keinginan kamu. Iya, Bu, itu sungguh bukan keinginan saya untuk masuk di sekolah ini. Sebenarnya awalnya saya mau masuk di SMK karena saya ingin mengambil perkantoran, Bu. Saya lebih suka dengan jurusan perkantoran karena memiliki banyak praktik. Sedangkan kalau di SMA kebanyakan belajar materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Dan saya rasa bahwa saya lebih mampu di jurusan perkantoran, Bu. Begitu. Tetapi tante saya menyuruh untuk masuk di sekolah ini, Bu. Katanya SMA lebih bagus daripada SMK. Jadi jurusan yang saya saat ini ambil di sekolah ini yaitu IPA. Tidak sesuai dengan minat saya, Bu. Kalau memang menurut Fikah bahwa itu tidak sesuai dengan minat dan kemampuan yang kamu miliki, mengapa Fikah tetap menuruti permintaan tante kamu untuk masuk ke sekolah ini? Saya tidak berani menolak permintaan tante saya, Bu, karena di sini saya tinggal dengan tante saya dan tante saya lah yang membiayai uang sekolah saya, Bu. Saya takut ketika saya nekat untuk masuk di SMK, nanti tante saya marah dan tidak mau membiayai sekolah saya, Bu. Karena tante saya itu orangnya keras juga, maunya apa yang diinginkan itu diikuti. Sedangkan mau mengharapkan orang tua di kampung saja, keadaan ekonomi pun tidak tercukupi. Dari cerita kamu tadi, rasanya sekarang ini kamu jengkel dengan diri kamu sendiri karena tidak bisa memberanikan diri untuk masuk di SMK. Apakah benar, Viko? Iya, Bu, bagaimana saya tidak jengkel kalau saya harus menuntut ilmu di sebuah sekolah yang jurusannya saya tidak diminati. Otomatis, nantinya saya akan lebih cepat bosan dalam belajar di sekolah tersebut. Jika ibu mengalami hal yang sama dengan Viko, pasti ibu juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Lalu, apa yang Viko bisa lakukan selanjutnya? Dengan itulah saya datang kemari untuk meminta bantuan sama ibu. Saya ingin berubah, Bu. Berubah? Berubah bagaimana? Jadi, saya ingin sekali bisa mengatakan tidak pada teman saya. Saya ingin betul-betul mengembangkan minat yang saya inginkan, Bu. Tetapi, saya tidak mau membuat tante saya marah. Jangan sampai nanti dapat mempengaruhi sekolah saya, Bu. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kamu tidak mau menuruti kemauan tante kamu. Kamu ingin mengembangkan minat yang kamu inginkan atau yang kamu impikan. Tetapi di sisi lain kamu tidak berani mengatakan penolakan kamu yang sebenarnya terhadap tante kamu. Iya, Bu, benar. Baiklah, jadi menurut kamu bahwa tante kamu senantiasa memaksakan keinginannya untuk dituruti atau dilakukan, tidak peduli dengan apa yang kamu inginkan, dan sampai saat ini kamu tidak berani menolak apa kemauan tante kamu, karena melihat kehidupan sehari-hari tante kamu orangnya sangat keras, dan apa yang diinginkannya harus dilakukan. Iya, Bu, begitu. Apakah sebelumnya kamu pernah menolak keinginan tante kamu? Ibu saya selalu mengatakan bahwa tidak usah membantah, ikuti saja kemauan tante kamu, karena kalau kamu nekat bisa jadi nanti kamu tidak bisa melakukan sekali lagi. Yang akhirnya membuat saya tidak bisa menolak
Bu. Saya ini terpaksa mengikuti kemauan tante saya, Bu. Lalu kamu setuju dengan apa yang dikatakan ibumu? Sebenarnya saya tidak setuju, tapi mau bagaimana lagi? Saya tidak berani untuk tetap membantah, Bu. Tetapi kalau kamu tidak akan berani untuk mencoba, maka kamu akan terus-menerus seperti ini, selalu mengikuti pemikiran takut untuk melawan tante kamu. Padahal sebenarnya kamu ingin. Apakah benar demikian? Iya, Bu. Nah, yang ingin kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu saat ini sehubungan dengan pertentangan tersebut. Anggap saja bahwa pikiran kamu yang menyuruh untuk melawan adalah posisi underdog kamu. Sedangkan pemikiran yang menyuruh kamu mengikuti kemauan tante kamu adalah posisi top dog kamu. Di sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu menangkan, dan dari sini pula kita akan mengambil tindakan ke depan. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Baiklah, siapkan diri kamu benar-benar menurut semua keinginan tante kamu. Dikatakan berbakti. Iya, Bu, mungkin tidak apa-apa kalau saya melawan sekali saja untuk memberitahukan kepada mereka tentang keinginan saya sebenarnya. Tetapi kalau kamu melawan atau tidak menuruti keinginan tante kamu, maka bisa jadi sekolah kamu terganggu nantinya. Mungkin saja tante kamu tidak mau membiayai sekolah kamu lagi. Kalau seandainya tidak dibiayakan, saya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk mandiri mencari biaya sekolah saya sendiri, Bu. Masa saya terus-terusan merasa takut? Saya harus melakukan sebuah perubahan. Jangan sampai tante saya terus-menerus seperti ini. Kalau begini terus, kapan saya bisa maju? Kamu akan mengambil tindakan ke depan. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Silahkan posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Kemudian tarik napas pelan-pelan dari hidung dan keluarkan melalui mulut berkali-kali sampai kamu benar-benar merasa tenang. Coba bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini sehubungan dengan keinginan tante kamu. Saya ingin mengatakan tidak sama tante saya, tetapi saya rasa tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Mana mungkin saya berani melawan tante saya, Bu. Apalagi orang tua saya selalu mengingatkan agar jangan melawan. Dengan saya mengikuti apa yang tante saya inginkan, berarti saya berbakti kepada orang tua saya. Karena orang tua saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah melawan. Lebih baik diam daripada melawan. Saya pikir itu benar. Setelah proses konseling yang kita lakukan sejauh ini, bagaimana perasaan kamu? Saya sudah merasa lega, nyaman, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada tante saya nanti. Ya, baiklah. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat. Lain kali jika kamu ada waktu dan ada yang mau diceritakan sama ibu atau mau melakukan konseling, silakan saja datang menemui ibu di ruangan ini. Iya, Bu, terima kasih atas bantuannya yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya mau pamit dulu ya, Bu. Terima kasih.